Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat adik-adik semua. Nah, gimana nih kabarnya pagi ini? Tetap semangat untuk belajar? Oke, jadi harus tetap semangat ya untuk belajar. Ingat, kalian ini adalah calon-calon orang sukses, calon-calon penunggu atau calon-calon penghuni perguruan tinggi favorit se-Indonesia. Nah, kakak mau menyapa nih buat adik-adik yang sudah standby di pagi hari ini untuk excited belajar materi pengetahuan dan pemahaman umum. Oke, kakak mau cek sudah dari sekolah mana yang sudah hadir? Oke, jadi sudah ada dari SMA 11 Goa. Oke, gimana kabarnya semua yang ada di Goa? Oke, semangat belajar ya pagi ini. Oke, terus ada SMA 8 Wajo. Oke, halo adik-adik. Oke, ada SMA 10 Lutim, ada SMA 18 Bulukumba, ada SMA 12 Bone, dan ada SMA 7 Baru. Jadi ini adalah beberapa sekolah yang sudah hadir untuk belajar pada pembelajaran kita hari ini. Dan tak lupa juga kami menyapa kepada Bapak Ibu yang tengah mendampingi putra-putri terbaik kita yang ada di sekolah hari ini. Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat. Tentu saja dalam program Smart School, generasi smart berkarakter cerdas Ki. Oke, bersama dengan Kak Andrean Jinsreil, jadi selama 45 menit ke depan, kita akan belajar atau membahas soal-soal mengenai materi bahasa Indonesia UTBK. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa sebelumnya kita sudah belajar satu komponen tentang materi bahasa Indonesia UTBK, yaitu mengenai pengetahuan dan pemahaman bacaan dan menulis atau yang biasa disebut PBM. Dan kali ini kita akan belajar materi UTBK Bahasa Indonesia khususnya untuk materi pengetahuan dan pemahaman umum atau yang biasanya kita singkat dengan istilah PPU. Nah, jadi adik-adik kalau mengingat aturan yang ada, kalau misalnya di ujian SNBT nanti, kalau untuk PPU itu ada 12 soal dan dikerjakan dalam waktu 15 menit. Berarti logikanya untuk satu soal itu tidak cukup sampai 1 menit adik-adik kerjakan. Makanya sudah dari sekarang, apalagi sudah H-75 ya UTBK mulai dari hari ini. Oleh karena itu adik-adik harus terus berlatih mengerjakan soal mengenai materi bahasa Indonesia UTBK. Oke, tanpa berlama-lama kakak rasa kalian juga sudah sangat excited untuk belajar dan membahas soal-soal mengenai pengetahuan dan pemahaman umum. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Nah, jadi adik-adik silakan diperhatikan di slide-nya. Kalau adik-adik perhatikan, di situ pertanyaannya dikatakan kalimat yang mengandung makna lain. Oke, jadi kalimat yang mengandung makna lain. Jadi dalam hal ini kata kunci yang kita harus cari adalah mengenai makna lain dalam sebuah kalimat. Jadi sekedar informasi buat adik-adik, kalau misalnya di dalam sebuah kalimat, dia itu mempunyai 2 makna. Nah, itu apa-apa saja, Kak? Oke, jadi kakak jelaskan kalau misalnya di dalam sebuah kalimat, dia itu mempunyai 2 makna. Nah, jadi ada istilahnya. Istilahnya itu apakah? Jadi yang pertama ada yang namanya denotasi, oke. Dan ada juga yang namanya makna konotasi. Oke. Nah, menurut adik-adik, apa sih perbedaan antara denotasi dan konotasi itu? Nah, sekarang kita belajar untuk materi ini. Nah, kalau misalnya untuk yang pertama, untuk materi denotasi, denotasi itu bisa dikatakan sebagai makna yang sebenarnya. Oke, jadi denotasi itu adalah makna yang sebenarnya. Maksudnya gimana, Kak? Maksudnya
apa yang dikatakan di kalimat itu yaitu artinya. Jadi tidak ada makna lainnya. Misalnya, saya membaca buku. Ya di kalimat itu artinya kalau si tokoh saya itu lagi membaca buku. Jadi denotasi itu apa yang dikatakan di kalimatnya, ya itulah artinya. Tetapi berbeda dengan makna konotasi. Nah, sekarang kita mau cek kalau misalnya konotasi itu seperti apa. Dan kalau konotasi itu berbanding terbalik dengan denotasi. Karena sejatinya kalau misalnya untuk konotasi dia itu bukan makna sebenarnya atau dia itu makna kiasan. Kiasan itu maksudnya kayak gimana Kak? Jadi kiasan itu kalau adik-adik familiar biasanya kalimat itu dia menggunakan majas. Nah, biasanya kan kalau majas kan ada majas perumpamaan dan seterusnya. Nah, untuk konotasi karena dia bukan makna sebenarnya berarti otomatis dia itu berpotensi mengandung makna lain seperti yang akan kita cari di soal nomor pertama ini. Nah, jadi contoh untuk konotasi mungkin adik-adik ada yang kurang familiar, jadi kakak berikan contoh kalimatnya. Misalnya kalimatnya dikatakan tikus berdasi itu sudah banyak ditangkap KPK. Jadi kakak ulangi, tikus berdasi itu sudah banyak ditangkap KPK. Nah, di kalimat itu kira-kira dia maknanya denotasi atau konotasi? Oke, jadi dia harusnya konotasi karena kita tidak bisa langsung artikan lurus-lurus kalau memang ada tikus yang berdasi yang dia itu ditangkap oleh KPK. Nah, itu kan tidak mungkin ya. Jadi otomatis untuk di kalimat itu dia menggunakan makna konotasi. Nah, jadi gimana makna sebenarnya Kak? Gimana makna lainnya? Jadi, kalau misalnya adik-adik perhatikan di situ tikus berdasi ditangkap oleh KPK. Tikus berdasi yang dimaksud adalah para koruptor. Nah, jadi makna lain atau makna sebenarnya itu adalah para koruptor yang banyak ditangkap oleh KPK. Nah, jadi seperti itu adik-adik. Oke, langsung saja kita kerjakan soal nomor 1. Jadi di sini yang dimintakan makna lain. Berarti sudah jelas kita mau cari yang mengandung konotasi atau kalimat kiasan. Nah, sekarang kita perhatikan di opsi alfa. Di opsi alfa, di situ dijelaskan adik bermain di lapangan. Nah, adik-adik ada yang tahu kira-kira ini makna denotasi atau konotasi? Nah, iya, jadi sudah benar ya, dia include-nya atau dia masuknya ke makna denotasi karena apa yang dikatakan yaitu artinya kalau si adik ini sedang bermain di lapangan. Yang B gimana? Oke, jadi sama juga ya. Yang B, ayah bekerja di kantor. Nah, dia ini bukan makna konotasi, tapi dia makna denotasi. Karena apa yang dikatakan yaitu arti sebenarnya. Jadi otomatis dia itu tidak mengandung makna yang lain. Oke, selanjutnya yang Charlie. Harga beras saat ini terlalu mencekik leher. Harga beras saat ini terlalu mencekik leher. Nah, menurut adik-adik, ada yang tahu nggak? Kira-kira di opsi Charlie ini dia jatuhnya masuk ke denotasi atau konotasi? Oke, good job. Jadi, dia masuknya di makna konotasi. Kenapa dia konotasi? Karena kan kalau kita pikir harga beras itu kan tidak bisa mencekik lehernya manusia ya. Nah, berarti dalam hal ini dia itu adalah kiasan yang otomatis dia punya makna sebenarnya. Jadi untuk kiasannya itu dikata mencekik leher. Jadi ada yang tahu nggak kira-kira makna lain atau makna sebenarnya di opsi cari ini seperti apa? Oke, nah jadi makna sebenarnya itu adalah kalau harga beras saat ini itu terlalu mahal, jadi dia pakai kiasan. Nah, jadi adik-adik ingat saja kalau misalnya model soalnya dia berbicara tentang makna lain, otomatis kalian cari saja kalimat yang kiasan, makna konotasi atau yang menggunakan majas atau gaya bahasa. Oke, sampai sini paham adik-adik untuk soal nomor 1? Oke, nah jadi kakak rasa kalian sudah tahu ya cara kerjanya. Oke, sekarang kita lanjut untuk yang di soal nomor 2. Oke, soal nomor 2. Nah, sekarang kita
perhatian soal nomor 2, tapi sebelum itu kakak mau menyapa untuk peserta sekolah-sekolah yang ada saat ini mengikuti live kita di Smart School. Jadi kakak mau menyapa SMA 1 Embrekang. Oke, jadi halo SMA 1 Embrekang, gimana kabarnya hari ini? Semua semangat ya. Oke, oh iya, jadi SMA 1 Embrekang dia menjawab opsi Charlie. Kemudian dari SMA 11 Bone atas nama Salsa dia juga menjawab Charlie. Begitupun ada dari SMA 1 Baru dan atas nama Wanda dari SMA 6 Goa jawabnya Charlie. Wah, jadi berarti adik-adik sudah bisa ya menjawab soal nomor 1 ini. Kalian keren sekali, jadi sudah tahu cara kerjanya. Apresiasi buat kalian karena sudah benar mengerjakan soal nomor pertama. Oke, jadi aman ya berarti ya untuk soal nomor 1. Oke, jadi sekarang kita lanjut untuk soal nomor 2. Nah, sekarang coba adik-adik perhatikan di soal nomor 2. Di situ soalnya kalau adik-adik perhatikan, dia itu menjelaskan tentang kalimat aktif. Nah, jadi Kak, gimana cara kerjanya kalau misalnya di soal dia mintanya kalimat aktif? Nah, kalau misalnya di soal dia minta berkaitan dengan soal kalimat aktif, itu kita bisa cek dari kalimatnya itu yang berupa predikat. Berarti di soal ini berkaitan dengan pola kalimat. Nah, pola kalimat itu ada berapa? Ada yang tahu enggak? Atau ada yang masih ingat kira-kira pola kalimat itu totalnya ada berapa? Oke, jadi ada 5 ya. Ada yang bisa sebutkan? Oke, jadi kalau familiarnya biasanya itu disingkat dengan SPOK. Jadi S-nya itu subjek, P-nya itu predikat, O-nya itu adalah objek, dan K-nya itu keterangan. Tapi adik-adik harus ketahui, kalau misalnya pola kalimat itu masih ada satu lagi. Jadi yang satu lagi itu namanya fungsi kalimat pelengkap. Jadi totalnya ada 5. Tadi kakak jelaskan kalau misalnya kita mau mencari kalimat aktif, berarti kita fokus di predikatnya. Nah, kalau misalnya berbicara mengenai predikat, predikat itu seperti apa Kak? Nah, kan kalau misalnya subjek kakak rasa pasti kalian sudah sangat familiar ya, karena subjek itu biasanya orang, benda, atau hal yang dibahas. Jadi itu adalah subjek. Misalnya saya membeli baju, berarti tokonya di situ siapa? Nah, di kata saya. Nah, itu kan subjek ya. Nah, tapi kita mau fokusnya di predikat untuk mengerjakan soal nomor 2 ini. Jadi untuk predikat itu dia tugasnya apa? Jadi tugasnya itu dia menjelaskan subjek. Oke, jadi kalau predikat tugasnya dia adalah menjelaskan subjek. Jadi bisa disimpulkan kalau apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh si subjek itu selalu diterangkan oleh predikat. Dan sekarang, Kak, gimana sih cara menentukan predikat? Nah, adik-adik harus ketahui kalau misalnya ciri-ciri predikat, dia itu biasanya berupa kata kerja atau istilahnya itu verba atau verb. Nah, jadi ini kalau misalnya untuk predikat. Dan sebagaimana kita ketahui kalau misalnya kata kerja itu kan identik dengan katanya itu yang menggunakan imbuhan. Nah, jadi ingat saja ciri-ciri dari predikat, dia itu berupa kata kerja yang identik dengan kata kerjanya itu menggunakan imbuhan. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita membahas tentang jenis kata mengenai kata kerja, itu kan dibagi 2 ya adik-adik. Nah, ada yang aktif, ada yang apa kira-kira? Oke, jadi ada yang pasif. Nah, jadi ada yang aktif, ada yang pasif. Oke, sekarang kita mau bahas untuk yang aktif dulu. Kak, maksudnya aktif itu yang kayak gimana? Jadi kalau misalnya untuk yang aktif itu berarti lagi sedang melakukan. Berarti kira-kira dia pakai imbuhan apa? Oke, dia pakai imbuhan awalan
me. Oke. Awalan me termasuk kalau misalnya imbuhannya itu dia pakai imbuhan awalan me akhiran i atau awalan me akhiran kan. Misalnya, saya mencuci baju. Oh, ada kata mencuci. Mencuci itu pakai imbuhan me, awalan me, dan akhiran i. Berarti dalam hal ini, di kalimat itu dia aktif karena sedang melakukan. Apa yang dilakukan yaitu aktivitas mencuci. Dan satu lagi, ada yang berupa kalimat aktif selain imbuhan me. Oke, jadi yang kedua ada imbuhan ber. Oke, nah misalnya saya bernyanyi, oh berarti itu lagi sedang melakukan, berarti dia aktif. Jadi bisa disimpulkan kalau aktif itu predikatnya dia pakai imbuhan me atau meimekan atau imbuhan ber. Jadi seperti itu ya. Berbeda kalau misalnya dia kalimat pasif. Jadi kakak jelaskan juga ya untuk kalimat pasif karena next soal kita akan bahas juga mengenai pola kalimat. Jadi kan kalau misalnya kalimat pasif itu dia ditandai dengan imbuhan di, ada 3, ada ter, dan imbuhan awalan ke akhiran an. Jadi adik-adik kalau misalnya di predikatnya dia pakai imbuhan di, ter, dan ke an, berarti otomatis dia itu masuknya kalimat pasif. Nah sekarang kita fokus kembali ke soal nomor 2 yang dimintakan adalah kalimat aktif. Berarti secara logika biar lebih memudahkan kita cek yang dimana predikatnya itu dia berupa imbuhan yang pakai imbuhan me atau meimekan atau imbuhan ber. Oke, sekarang kita cek yang opsi alfa ya. Nah, kita lihat yang alfa di situ dikatakan dia terjatuh setelah mencuri uang. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, tadi subjek apa? Oke, subjek itu kan dia pelaku, bisa benda, tapi juga bisa masuk hal yang dibahas. Nah, di alfa jelas pelakunya enggak? Oke, jelas ya. Pelakunya itu adalah di kata dia. Nah, jadi ini adalah subjek. Nah, mengingat fungsi predikat yang tugasnya menjelaskan subjek, berarti otomatis subjek sama predikat itu selalu beriringan. Di mana ada subjek berarti ada predikat. Nah, sekarang kita lihat berarti setelah kata dia itu sudah otomatis predikat. Nah, predikatnya itu kalau kita lihat di kata selanjutnya dia pakai imbuhan enggak? Nah, dia pakai imbuhan ya. Nah, jadi dia pakai imbuhan apa? Terjatuh kata dasarnya apa? Nah, terjatuh kan kata dasarnya jatuh ya. Berarti otomatis kalau kita cek di sini berarti di predikat di opsi alfa dia pakai imbuhan ter. Sekarang coba lihat yang tadi kakak tuliskan. Kalau ter itu dia jatuhnya masuknya yang aktif atau pasif? Oke. Pasif ya. Nah, di sini jelas kakak tuliskan ter. Berarti untuk yang alfa ini bukan jawabannya karena kita mau cari yang kalimat aktif. Begitupun kita lihat yang bravo. Yang bravo di sini kakak mau tanya kira-kira subjeknya apa atau hal apa yang dibahas. Nah, hal yang dibahas itu adalah berkaitan dengan apel. Nah, berarti oke. Nah, jadi yang dibahas adalah apel itu berarti ini jatuhnya dia masuknya di subjek. Dan otomatis kan karena tugasnya predikat itu menjelaskan subjek, berarti setelah subjek itu otomatis adalah predikat. Dan kalau kita lihat kata selanjutnya dia pakai imbuhan, otomatis ini predikat. Dan kemudian kalau kita cek dia pakai imbuhan apa, dia pakai imbuhan apa kira-kira. Nah, dia pakai imbuhan di. Nah, sekarang adik-adik coba lihat di catatan yang kakak berikan, note yang kakak berikan, di situ masuknya di aktif atau pasif. Oke, dia masuknya apa? Pasif. Berarti lagi-lagi kita belum dapatkan jawabannya. Nah, sekarang kita lihat yang Charlie. Nah, berarti bravo bukan ya? Yang Charlie di sini kalimatnya dikatakan rumahnya kemasukan air setelah hujan berhari-hari. Nah, jelas nggak di sini subjeknya? Nah, kalau mau tahu kira-kira kalimat itu dimulai dari subjek atau tidak, tips dari kakak bilang saja kayak gini. Hal apa yang dibahas di kalimat itu? Kalau jawabannya ada, berarti kalimat itu dimulai dari subjek. Oke, kita terapkan aplikasikan di opsi Charlie. Hal apa yang dibahas di kalimat Charlie? Yang dibahas adalah kata rumahnya. Berarti sudah jelas kalau misalnya yang Charlie itu subjeknya itu adalah rumahnya.
Berarti setelah subjek kan otomatis predikat ya, karena dia menjelaskan subjek. Dan kalau kita lihat di sini, clue-nya itu dia pakai imbuhan, pakai imbuhan apakah, kemasukan itu kata dasarnya apa? Nah, kemasukan itu kata dasarnya masuk. Berarti secara logika dia pakai imbuhan awalan ke dan dia pakai imbuhan akhiran an. Nah, sekarang kita sudah dapatkan imbuhan yang digunakan. Ke an itu dia masuknya di aktif atau pasif? Nah, dia tetap masuk di pasif. Jadi ingat, perlu adik-adik hafal di ter dan kan itu masuknya di kalimat pasif. Oke, berarti untuk yang alfa juga ini salah berarti. Nah, sekarang kita lihat yang delta. Yang delta jelas ya pelakunya ya, otomatis dia itu dimulai dari subjeknya ayah, setelah ayah kan otomatis dia predikat, berarti predikatnya membelikan. Nah, sekarang kita lihat membelikan itu kata dasarnya apa? Beli ya. Oke, jadi dia karena kata dasarnya beli, berarti otomatis dia pakai imbuhan me dan akhiran kan. Lihat, kira-kira dia masuknya di aktif atau tidak? Nah, sudah dapat ya jawabannya ya. Karena kalau aktif itu dia predikatnya bisa salah satunya itu imbuhan awalan me akhiran kan. Jadi seperti itu kalau misalnya mengerjakan soal mengenai menentukan dia itu maksudnya kalimat aktif atau tidak. Berarti karena kita sudah dapat jawabannya, berarti untuk soal nomor 2 dia jawabannya adalah bagian delta. Dan adik-adik kalau misalnya sudah dapat, oke. Nah, di sini kakak lihat ada Tiara dari SMA 1 Goa, dia jawabnya delta. Nah, katanya di situ dia katakan memberikan itu aktif dan diikuti oleh objek. Iya, jadi sangat benar sekali ya. Nah, kemudian ada juga dari SMA 1 Endrekan. Nah, kalau SMA 1 Endrekan dia jawabnya error. Nah, kalau error kita bahas ya, apakah error memang dia masuknya kalimat aktif atau tidak. Nah, kalau kita perhatikan di opsi error, dia dimulai dari subjek otomatis ya, karena yang dibahas itu adalah peranan ibu. Nah, berarti ini subjek. Berarti setelahnya itu adalah predikat. Predikatnya itu dikata diperlukan. Dan sekarang kakak mau tanya nih, kalau diperlukan itu dia kata dasarnya apa? Nah, perlu ya. Nah, karena dia kata dasarnya perlu, berarti dia pakai imbuhan apa? Dia pakai imbuhan di dan akhiran kan. Kalau di tadi itu seperti yang kakak jelaskan, dia harusnya masuk di kalimat pasif. Nah, makanya untuk yang error itu sudah otomatis bukan jawabannya karena dia pasif. Nah, it's okay ya. Jadi tidak apa-apa. Nah, jadi untuk yang delta dari SMA 1 baru juga. Jadi ada juga Wanda dari SMA 6 Goa. Nah, apresiasi buat adik-adik semua yang sudah berpartisipasi untuk menjawab. Dan bagi adik-adik yang mungkin jawabannya kurang tepat, it's okay. Tapi kabar baiknya kalian hari ini sudah tahu bagaimana cara kerjanya kalau misalnya mengerjakan soal mengenai kalimat aktif. Jadi ingat saja note atau catatan yang kakak berikan. Lihat, kalau aktif predikatnya itu dia pakai meimekan atau ber, dan kalau pasif dia pakai di, ter, dan awalan ke akhiran an. Kakak rasa kalau kalian sudah menghafal ini sepersekian detik, kalian bisa jawab soal seperti ini. Oke? Gimana untuk soal nomor 2, aman? Oke, nah sekarang kita lanjut di soal nomor 3. Nah, sekarang kita lanjut di soal nomor 3. Soal nomor 3. Oke, soal nomor 3 kalau kita perhatikan di slide yang selanjutnya ini dia ada berupa teks, dan seperti yang kakak jelaskan baik di PPU, PBM ataupun di literasi, untuk materi atau soal bahasa Indonesia UTBK fokus dulu di pertanyaan. Nah, sekarang berarti kita lihat dulu pertanyaannya apa yang diminta. Yang diminta kalau kita perhatikan di sini, yang diminta itu adalah predikat, fungsi predikat pada kalimat nomor 1. Nah, tadi predikat itu fungsinya apa adik-adik? Menjelaskan subjek. Ciri-cirinya tadi apa? Ciri-cirinya dia berupa kata kerja yang biasanya identik dengan adanya imbuhan. Oke, berarti kita lihat fungsi predikat di kalimat pertama.
Coba adik-adik perhatikan untuk yang di kalimat pertama. Di kalimat pertama, kalimatnya dikatakan bahaya perubahan iklim berdampak pada peningkatan banjir dan kekeringan yang berkepanjangan. Nah, sekedar informasi buat adik-adik, kalau misalnya untuk pola kalimat, dia itu totalnya cuma ada 3 yang bisa di awal. Kan totalnya ada 5 nih pola kalimat, tapi kalau untuk di awal kalimat cuman ada 3 pola yang bisa di awal. Itu apa-apa saja Kak? Jadi ada subjek, ada predikat, ada keterangan. Jadi cuma 3 pilihan untuk di kalimat itu dia dimulai dari pola kalimat apa. Nah sekarang kalau kita perhatikan, tadi kakak bilang kalau mau pastikan kalimatnya itu dia dimulai dari subjek atau tidak, lihat di kalimat itu yang berupa pelaku atau benda atau bisa hal yang dibahas. Contoh kecil saja, misalnya kalimatnya dikatakan seperti ini: membakar sampah adalah salah satu hal yang wajib dilakukan. Oke, jadi membakar sampah ya. Jadi oke. Jadi contoh yang kakak akan berikan yaitu membakar sampah adalah salah satu kewajiban. Oke, jadi ini kakak jelaskan supaya adik-adik makin mengerti. Jadi kan contoh yang kakak berikan membakar sampah adalah kewajiban. Dan kalau kita lihat di kalimat kata awalan pertamanya, di situ dia ada diawali oleh kata membakar. Jadi bisa jadi kita sebagai orang awam bilangnya, oh itu Kak fix sudah dimulai dari predikat karena dia itu pakai imbuhan me, yang dimana kalau me itu berarti dia kata kerja. Nah, jadi adik-adik kalau misalnya untuk subjek itu juga bisa berupa kata kerja. Lewat apa Kak? Lewat hal yang dibahas. Jadi jangan sampai adik-adik kalau sudah lihat di kata pertamanya dia berupa kata kerja, langsung kalian katakan dia predikat. Nah, tidak seperti itu konsepnya. Jadi ingat saja karena subjek itu bisa hal yang dibahas. Dan kalau kakak bilang hal apa yang dibahas di kalimat yang kakak tuliskan, sudah jelaskan jawabannya. Hal yang dibahas itu adalah membakar sampah. Berarti ini tetap dimulai dari pola kalimat subjek. Berarti dapat disimpulkan kalau misalnya untuk predikat subjek itu bisa berupa kata kerja. Jadi predikatnya apa? Predikatnya yang menjelaskan. Berarti predikatnya di kata adalah. Nah, jadi kayak gitu ya. Oke, sekarang kalau kita perhatikan kan yang diminta adalah predikat di kalimat nomor pertama. Dan seperti yang kakak jelaskan, kalau misalnya predikat itu otomatis biasanya kata kerja yang berupa imbuhan. Nah, sekarang kalau kita lihat dari opsi A sampai error, kita cek dulu supaya menghemat waktu. Kira-kira kata apa yang dia pakai imbuhan? Kalau kita lihat perubahan itu kan dia pakai imbuhan ya, yaitu imbuhan P dan an. Kemudian kalau yang bravo iklim tidak pakai imbuhan, dia kata dasar, berarti otomatis dia itu bukan jawabannya. Oke, peningkatan pakai imbuhan dari kata dasar tingkat, dan banjir itu kata dasar, berarti dia bukan jawabannya. Dan error dia pakai imbuhan, jadi otomatis bisa jadi jawabannya. Ada 3 opsi jawaban yang berpotensi menjadi jawaban di soal nomor yang kita bahas saat ini. Oke, kalau perubahan tadi dia itu pakai imbuhan awalan P akhiran an. Kalau yang Charlie dia juga pakai imbuhan awalan P akhiran an, dan berdampak dia pakai imbuhan ber. Nah, kakak mau lihat nih jawaban dari adik-adik. Kira-kira jawabnya alpha, Charlie, atau error? Nah, silakan kakak kasih waktu 20 detik. Harusnya sudah bisa menjawab. Oke, di sini kakak lihat ada Ratu dari SMA 3 Indrekan, jawabnya alfa. Terus ada Sri Mulyani, jawabnya bagian error. Terus ada Alia dan
Sulis dari SMA 3 Indrekan jawabnya delta. Sainat dari SMA 1 Goa jawabnya error, dan Fauzan dari SMA 11 Bono juga jawabnya error. Nah, sebelum kita bahas, kakak apresiasi buat adik-adik yang sudah berpartisipasi. Jadi luar biasa ya, antusias adik-adik untuk membahas soal seperti ini. Tadi kakak Salfok ada yang jawab delta, dan kebetulan tadi kakak sudah bahas kalau misalnya delta itu bukan berupa imbuhan, dia tidak menggunakan imbuhan, berarti otomatis banjir itu bukan berupa predikat. Nah, kalau kakak lihat ada yang jawab alfa, dia pakai imbuhan P akhiran an. Tadi kakak jelaskan kalau predikat kan cuma ada dua, ada aktif, ada pasif. Kalau aktif itu imbuhan me, imbuhan awal me akhiran i, imbuhan awal me akhiran kan, terus juga ada imbuhan ber. Terus kalau di pasif di ter dan ke an. Secara otomatis untuk imbuhan pe an itu tidak masuk berarti. Berarti untuk alfa dia salah. Untuk peningkatan juga salah karena dia pean, dan satu-satunya yang menjadi jawaban tepatnya itu adalah di opsi error. Kenapa error kak? Karena dia pakai imbuhan ber. Imbuhan ber itu tadi untuk predikat yang dia itu jatuhnya ke kata kerja aktif. Nah, jadi untuk nomor yang kita bahas hari ini yaitu di opsi E berdampak. Nah, kalau adik-adik mau cek, kita lihat di opsinya, di teksnya. Nah, di sini dijelaskan kalimatnya kira-kira dia membahas, dia dimulai dari apa? Subjek, predikat, atau keterangan. Nah, di kalimat ini hal apa yang dibahas? Kita mau pastikan dia itu dimulai dari subjek atau tidak. Ada jawabannya enggak di awal kalimat? Ada. Yang dibahas itu adalah yang dibahas itu adalah bahaya perubahan iklim. Berarti ini subjek. Berarti setelah subjek dia itu predikat. Dan kalau kita cek kata selanjutnya dia pakai imbuhan apa? Imbuhan ber. Berarti ini otomatis predikat. Berarti sudah benar. Dia jawabannya bagian error tadi ya. Jadi ingat kalau predikat itu dia kata kerja dan potensinya dia pakai imbuhan. Tapi lihat dulu imbuhannya. Imbuhannya itu ada yang aktif, ada yang pasif. Karena tadi sempat ada yang jawab alfa, memang pakai imbuhan, tapi dia itu imbuhannya pakai imbuhan pean, yang notabene itu tidak masuk ke predikat untuk kalimat aktif atau kalimat pasif. Karena kalau pean itu biasanya dia kata benda, jadi dia itu lebih kebanyakan subjek atau bisa objek. Jadi biasanya dia tidak bisa menjelaskan subjek kalau untuk imbuhan pean. Makanya tadi kakak jelaskan biasanya dia itu pakai imbuhan ini. Dia biasanya pakai imbuhan yang aktif dan pasif. Oke? Jadi jelas ya untuk soal nomor yang kita bahas hari ini. Oke, lanjut di soal nomor selanjutnya. Nah, soal nomor selanjutnya subjek pada kalimat 3. Subjek pada kalimat 3. Kita lihat kalimat 3-nya. Di situ dikatakan Badan Meteorologi Dunia WMO menyatakan peningkatan banjir dapat menghancurkan titik-titik air dan fasilitas sanitasi serta mencemari sumber-sumber air. Oke, tadi kakak bilang apa? Kalau subjek selain hal yang dibahas biasanya berupa pelaku. Nah, sekarang kakak mau lihat jawaban dari adik-adik. Kira-kira untuk fungsi subjek di kalimat 3 itu harusnya di opsi apa? Nah, sekarang kakak kasih waktu 20 menit untuk menjawab soal yang kita bahas hari ini. Jadi ada A, peningkatan banjir, yang B, menghancurkan, yang Charlie, WMO atau Badan Meteorologi Dunia, ada fasilitas sanitasi dan sumber-sumber air. Oke, kakak kasih waktu untuk mengerjakan. Ada yang sudah menjawab? Silakan diisi di kolom komentarnya supaya kakak lihat kalian jawabnya apa. Oke, jadi Aida dari SMA 7 Maros jawabnya error.
Dari SMA 1 Selayar, jawabnya Delta. Dari SMA 1 Tanah Toraja, jawabnya error. Ada SMA 1 Endrekan, jawabnya error. Ada SMA 14 Sinjai, jawabnya Charlie. Dan SMA 7 Luwu Utara, jawabannya itu adalah bagian Charlie. Jadi ada Charlie, Delta, dan error. Sekarang kita cek di soal yang ada teksnya, yaitu di kalimat ketiga. Kalau subjek, tadi yang kakak bilang dia itu bisa hal yang dibahas atau pelaku. Jadi kalau kita lihat di kalimat 3, kira-kira dia dimulai dari subjek kah, predikat, atau keterangan. Kan tadi kakak bilang ada 3 yang berpotensi. Jadi pola kalimat yang ada di awal kalimat. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini sudah jelas pelakunya. Pelakunya itu siapa? Pelakunya itu adalah Badan Meteorologi Dunia atau WMO. Berarti otomatis ini pelaku, karena dia pelaku berarti dia jatuhnya subjek. Berarti untuk selanjutnya dia apa? Selanjutnya otomatis pola kalimat predikat, karena tadi kakak jelaskan kalau misalnya predikat itu tugasnya menjelaskan subjek, jadi selalu subjek dan predikat itu beriringan. Dan kalau kita lihat dia pakai imbuhan ne dan akhiran kan, berarti otomatis di kalimatnya dia jatuhnya masuk kalimat aktif karena imbuhan ne akhiran kan. Jadi kayak gitu ya dari kata dasar nyata. Jadi sudah jelas, karena jelas pelakunya, berarti untuk soal yang kita bahas yaitu di fungsi subjek, berarti dia masuknya di opsi. Nah, di opsi Charlie, karena sudah jelas pelakunya di kalimat 3 itu adalah Badan Meteorologi Dunia atau WMO. Nah, jadi adik-adik ingat, subjek fungsinya itu sebagai pelaku biasanya orang atau benda atau bisa juga hal yang dibahas. Tapi kalau misalnya predikat dia itu menjelaskan subjek. Jadi seperti itu kalau misalnya untuk soal nomor yang saat ini kita bahas. Jadi untuk pola kalimat subjek dan predikat kakak rasa kalian sudah bisa menjawab ya. Jadi terima kasih untuk partisipasinya. Dan sekarang kita lanjut di soal nomor berikutnya. Jadi soal nomor berikutnya kita cek dulu. Soal nomor berikutnya yang dibahas itu apa? Yang diminta itu apa? Yaitu mengenai pola kalimat yang sama. Nah, tadi kakak mau review ingatannya adik-adik. Kalau misalnya pola kalimat itu dia ada berapa totalnya? Ada 5. Nah, jadi tadi ada apa? Ada subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, adik-adik, karena di soal dia mintanya pola kalimat yang sama dengan pola kalimat yang di atas, berarti otomatis langkah yang harus kita tempuh itu adalah dengan menentukan pola kalimat di kalimat yang ada di soal. Dan kalimat yang ada di soal, dia mintanya itu, dia itu mengatakan membuang sampah merupakan kewajiban. Membuang sampah merupakan kewajiban. Tadi kakak sudah jelaskan kalau misalnya subjek itu fungsinya apa? Biasanya subjek dalam kalimat berupa apa? Berupa pelaku atau bisa juga hal yang dibahas. Jadi perhatikan baik-baik, tadi kakak katakan berarti subjek itu bisa juga berupa kata kerja lewat hal yang dibahas. Oke? Nah, terus kalau misalnya predikat tadi fungsinya apa? Nah, jadi kalau misalnya untuk predikat dia itu tadi fungsinya adalah menjelaskan subjek. Oke. Nah, sekarang karena kita bahas dulu subjek predikatnya supaya adik-adik lebih memudahkan. Nah, sekarang adik-adik coba lihat yang di soal yang ada di dalam kalimat yang kita bahas hari ini, membuang sampah merupakan kewajiban. Tadi tips kakak kalau mau tahu di kalimatnya itu dimulai dari subjek atau tidak, bilang saja hal apa yang dibahas. Kalau misalnya ada jawabannya di awal kalimat, berarti sudah fix itu dimulai dari subjek. Pertanyaannya kakak, hal apa yang dibahas di kalimat yang ada di soal tersebut? Ada jawabannya? Ada. Yang dibahas itu adalah membuang
membuang sampah. Berarti ini kalau dari segi pola kalimat dia adalah subjeknya. Berarti untuk pola kalimat selanjutnya setelah subjek apa? Nah, otomatis predikat, karena predikat itu tadi fungsinya menjelaskan subjek. Jadi kalau predikatnya itu di kata merupakan. Nah, ini aturan paten yang adik-adik harus tahu. Nah, sekarang adik-adik kalau misalnya untuk predikat itu kalau misalnya di kalimat itu dia predikatnya kata merupakan, oke, kata merupakan, atau kata adalah, oke, atau kata menjadi. Oke, ini kasusnya kalau di kalimat itu dia predikatnya pakai kata merupakan, adalah, atau menjadi. Sekedar informasi buat adik-adik, untuk pola setelah predikatnya itu dia sudah otomatis pelengkap. Oke, sekali lagi kakak tekankan kalau misalnya predikatnya itu menggunakan kata merupakan, adalah, atau menjadi, maka otomatis pola selanjutnya itu adalah pelengkap. Kak, kenapa bisa seperti itu? Karena kata-kata yang kakak sebutkan ini namanya verba relasional. Kalau verba relasional itu menghubungkan antara subjek dengan pelengkap. Nah, di tengah-tengahnya kan predikat. Nah, predikatnya kalau menggunakan kata merupakan, adalah, menjadi, otomatis selanjutnya adalah pelengkap. Jadi simpelnya saja, ingat saja, kalau predikatnya merupakan, adalah, menjadi, setelah kata itu dia sudah otomatis pelengkap. Kalau predikatnya yang tadi kakak sebutkan. Oke, berarti karena kita cek di sini predikatnya itu di kata merupakan, jadi tanpa berpikir panjang, kita langsung tentukan saja kalau selanjutnya itu adalah pelengkap. Dan adik-adik harus tahu kalau misalnya kita sudah menentukan pola kalimat yang ada di soal, yaitu SPP. Nah, sekarang kita percepat ya. Nah, kalau untuk yang alfa itu pola kalimatnya gimana Kak? Pola kalimatnya itu kan jelas ya, pelakunya itu adalah subjek, predikatnya itu adalah membeli. Nah, karena predikatnya membeli, ini jatuhnya aktif. Nah, kalau aktif, kakak ada tips. Jadi kalau dia imbuhannya aktif, pakai istilah butuh kata selanjutnya atau tidak butuh kata selanjutnya. Jadi kalau dia butuh kata selanjutnya, otomatis selanjutnya itu objek. Tapi kalau tanpa kata selanjutnya setelah predikat, kalimatnya tetap jelas, berarti dia itu sudah otomatis bukan objek, tapi selanjutnya itu bisa pelengkap atau keterangan. Oke? Jadi contoh, menangis. Saya menangis. Predikatnya kan di kata menangis. Kalimatnya sudah jelas atau tidak? Nah, sudah jelas. Kalau sudah jelas, berarti dia tidak butuh kata selanjutnya. Berarti setelah menangis itu bisa pelengkap atau keterangan. Nah, sekarang kalau dia butuh kata selanjutnya, berarti dia jatuhnya objek. Nah, kalau adik membeli itu harus ada kata selanjutnya atau tidak? Harus. Berarti ini adalah objek. Jadi kalau butuh kata selanjutnya berarti otomatis objek, dan karena ada di preposisi, ingat keterangan itu kalau ada preposisi atau konjungsi dia menandakan adanya keterangan. Berarti ini adalah keterangan. Berarti polanya SPOK. Berarti secara logika alfa ini sudah bukan jawabannya. Oke, sekarang kalau misalnya untuk yang di opsi Bravo. Bravo subjeknya jelas ya, pelakunya Lia, predikatnya bermain. Nah, sekedar informasi adik-adik, kalau misalnya kalimatnya itu aktif dan dia pakai imbuhan ber, itu otomatis dia namanya intransitif atau tidak butuh kata selanjutnya karena kalimatnya itu sudah jelas, saya bermain. Nah, jadi otomatis untuk selanjutnya tadi kakak bilang apa? Kalau dia predikatnya intransitif yang tidak butuh pola selanjutnya itu adalah selanjutnya itu adalah pelengkap atau keterangan. Tapi karena ada di preposisi, berarti ini keterangan, bukan pelengkap. Oke, sekarang coba lihat C, D, dan E. Kita simpelnya biar lebih mudah menjawab. Kita lihat saja di sini. Merupakan adalah menjadi, kalau dia berupa predikat, maka selanjutnya adalah pelengkap. Kita lihat C, D, dan E, ada enggak kata yang kakak sebutkan tadi?
Ada. Jawabannya di apa? Di error. Dia pakai kata menjadi. Berarti ini kan otomatis selanjutnya pelengkap. Berarti logikanya bisa jadi jawabannya. Berarti kalau kita lihat ingin menjadikan predikat, subjeknya adalah saya. Berarti dapat jawabannya. Jawabannya itu adalah bagian error. Kenapa, Kak? Karena kan jelas ya, subjeknya itu saya, pelaku, ingin menjadi itu predikat, dan karena ingat predikatnya kata menjadi, maka selanjutnya itu otomatis pelengkap. Berarti dokternya itu pelengkap. Dan sama SPP. Nah, jadi kayak gitu ya, Dek, kalau misalnya untuk pola kalimat. Nah, Kakak mau tanya nih untuk soal pola kalimat menjadi soal terakhir kita untuk pertemuan pembahasan soal bahasa Indonesia UTBK untuk PPU. Jadi kakak mau lihat jawaban adik-adik. Rizka dan Reval dari SMA 9 jawabnya dari SMA 9 Pindrang, jawabnya Charlie. Nah, kalau Charlie kita bahas ya. Charlie itu dia itu subjek, predikatnya memotong. Memotong itu harus ada kata selanjutnya atau tidak? Saya memotong. Nah, harus jelas ya memotong apa. Berarti dia transitif. Kalau transitif maka pola selanjutnya adalah objek. Nah, objeknya itu cuma kayu karena ada konjungsi dengan. Ingat ciri-ciri keterangan kalau ada konjungsi atau preposisi. Jadi otomatis sampai titik ini karena sudah ada konjungsi berarti dia itu jatuhnya keterangan. Jadi seperti itu ya. Jadi adik-adik kalau misalnya Kak dia itu konjungsi berarti setelah kata itu keterangan. Tapi Kak masih ada 2 baris kalimatnya. Nah, itu sudah mentok sampai titik semuanya keterangan. Karena tidak ada lagi pola kalimat selanjutnya kalau sudah dapat keterangan. Jadi kalau sudah dapat keterangan meskipun sudah masih panjang kalimatnya, itu sampai itu sudah keterangan. Jadi kayak gitu ya. Berarti yang cari ini salah. It's okay karena dia itu SPOK. Terus, nah di sini ada yang jawab error, Ildin dari SMA 1 Goa. Nah, good job. Jadi sudah benar ya, karena jadikan patokan yang tadi menjadi. Kalau predikatnya menjadi, otomatis pola selanjutnya adalah pelengkap. Dan saya itu kan otomatis subjek. Nah, kalau delta itu kurang tepat. Kenapa? Karena subjeknya itu dia, dibantu itu adalah predikat. Karena ingat di itu pasif. Nah, tipsnya kakak, kalau dia pasif, maka pola selanjutnya itu adalah bisa pelengkap atau keterangan. Tapi karena ini ada kata oleh menunjukkan keterangan, berarti sampai titik ini adalah keterangan. Berarti yang delta itu adalah SPK. Nah, jadi kayak gitu ya adik-adik. Oke, kakak rasa untuk nomor mengenai pola kalimat menjadi pembahasan terakhir kita karena waktunya mepet. Jadi nanti lain kali kita akan membahas lebih lanjut lagi mengenai pola kalimat. Dan mungkin adik-adik ada yang kurang paham. Jadi adik-adik bisa cek saja, bisa DM saja kakak di IG-nya kakak, yaitu di Andrean Juns double S. Nah, jadi kalau adik-adik ada yang mau ditanyakan, adik-adik bisa follow. Dan terima kasih untuk kesempatan, terima kasih untuk waktu luang yang adik-adik sudah berikan untuk belajar bersama-sama mengenai pengetahuan dan pemahaman umum. Ingat, sudah H-75 UTBK, harus rajin berlatih. Dan cukup saja untuk sekian hari ini. Saya Kak Andrean Juns pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.